Saya Melisa Veronica Bahri. Novia Amanda. Saya Reza Kurniawan. Ini salah. Ini kelompok berapa? Perkawinan Islam. 6. Yang pertama akan dibacakan oleh yang pertama itu ada prinsip-prinsip perkawinan. Perkawinan dalam Islam. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dan di samping itu, tiap-tiap perkawinan harus dicatat. Undang-undang ini mengandung asas monogami. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera, maka undang-undang ini mengandung prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian. Yang terakhir, hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun pergaulan masyarakat. Yang kedua ya asas perkawinan. Yang pertama membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Kedua keabsahan perkawinan berdasarkan pada hukum agama dan kepercayaan pihak dan masyarakat perkawinan dan pernikahan. Yang asas ketiga asas monogami sejalan dengan firman Allah SWT surat An-Nisa ayat 3. Asas keempat juga sejalan dengan firman Allah surat Ar-Rum ayat 21. Karena tujuan perkawinan akan dapat lebih mudah dicapai apabila dimulai dalam rangka tujuan dan perkawinan. Asas kelima mempersulit terjadinya perceraian berdasarkan pada sabda Rasulullah SAW. Asas keenam terdapat pada firman Allah surat An-Nisa ayat 22. Karena bagi orang laki-laki ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bahagian dari apa yang mereka usahakan. Selanjutnya yaitu rukun perkawinan Islam. Dalam Islam, rukun-rukun akad perkawinan adalah sebagai berikut. Yang pertama adanya calon mempelai laki-laki dan calon perempuan. Yang kedua adanya wali nikah. Yang ketiga ada saksi nikah. Yang keempat ada hijab dan qabul. Dan yang kelima adanya mahar atau mas kawin. Selanjutnya mengenai syarat-syarat perkawinan Islam. Dalam kompilasi hukum Islam atau HKI, syarat-syarat perkawinan ditentukan sebagai berikut. Yang pertama yaitu persetujuan calon mempelai, yang kedua umur calon mempelai, yang ketiga wali nikah, yang keempat kehadiran saksi dalam akad nikah, yang kelima pelaksanaan akad nikah, dan yang keenam mahar atau mas kawin. Selanjutnya adalah pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk. Sedangkan perkawinan sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pencatatan perkawinan ini bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akad nikah yang masing-masing suami dan istri mendapat salinannya, dan apabila terjadi perselisihan atau percekcokan di antara mereka atau salah satunya tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat mengajukan upaya hukum untuk mempertahankan atau memperoleh haknya masing-masing. Pencatatan perkawinan. Pencatatan nikah memiliki manfaat preventif, yaitu untuk mengulangi agar tidak terjadi kekurangan atau penyimpangan rukun dan syarat-syarat perkawinan, baik menurut hukum agama dan kepercayaan itu, maupun menurut perundang-undangan berdasarkan pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Tata cara pemberitahuan rencana perkawinan dapat dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai atau oleh orang tua atau wakilnya. Kemudian ada akad nikah. Setelah pengumuman kehendak melangsungkan perkawinan di NL dan tidak ada keberatan dari pihak-pihak yang terkait dengan rencana calon mempelai, perkawinan dapat dilangsungkan. Ketentuan dan tata caranya diatur dalam pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu perkawinan dilangsungkan setelah hari ke-10 sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh pegawai pencatat seperti yang dimaksud pasal 8 pemerintah ini. Tata cara
perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaan itu. Perkawinan dilaksanakan di hadapan pengawal pencatat dan dihadiri oleh 2 orang saksi. Kemudian akta perkawinan memuat yang pertama nama, tanggal dan tempat lahir, agama atau kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman suami istri. Apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama istri atau suami terdahulu. Nama, agama, kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman orang tua mereka, perjanjian perkawinan apabila ada, kemudian nama, umur, agama, kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman para saksi dan wali nikah bagi yang beragama Islam. Nama, umur, agama, kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman kuasa apabila perkawinan dilakukan melalui seorang kuasa. Pasal 7 ayat 2 dan 3 Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1981 tentang penyebarluasan kompilasi Islam yang menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat diajukan dengan akta nikah. Dapat diajukan isbat nikahnya di pengadilan agama terbatas mengenai hak-hak yang berkaitan dengan yang pertama, adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian. 2. Hilangnya akta nikah. 3. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya sah suatu syarat perkawinan. 4. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Yang kelima, perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada pertanyaan? Tiga pertanyaan. Tolong turun dulu nanti ini. 1, 2, 3. Tidak. Jika dalam perkawinan seorang ayah tidak pernah menjadi wali dan tidak ada kerabat, apakah mempelai itu kakak dari siapa? Mempelai itu bisa mengajukan wali ke pengadilan agama. Siapa yang menjadi walinya? Oke, pertanyaan yang kedua. Bagaimana Islam memandang masalah perceraian dan masalah dalam perkawinan? Perkawinan kita sebenarnya hak-hak wanita dalam ada 12 yang pertanyaan saya, kalau misalnya ada perubahan data dalam akta nikah, itu ya gimana cara kita itu melakukan perubahan? Kalau misalnya di akta nikah itu ada kesalahan data, tidak gimana prosedurnya buat perubahan? Baik, pertanyaan dari Bunda akan dijawab oleh Apa digorengnya? Kayak gue itu ya? Oh, bagus tuh. Jadi siapa yang bisa menggantikan anaknya sebagai wali? Jadi menurut peraturan Jadi menurut peraturan Menteri Agama nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan hak, mempelai wanita dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan
ayah tidak ada atau diketahui tidak beragama, ayah berada dalam keadaan tidak mampu atau tidak hadir dalam akad nikah, ayah dan wali nasab yang terdekat tidak sepakat dalam keputusan wali, dan ayah tidak bersedia menjadi wali. Jadi mempelai wanita itu dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agama untuk menunjuk wali hakim. Jadi penggantian itu dapat berasal dari kalangan ulama, hakim atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama. Jadi kan pertanyaannya itu bagaimana Islam memandang masalah perceraian dan hak wanita dalam perkawinan kan? Jadi jawabannya Islam memandang perceraian sebagai jalan terakhir yang harus dihindari. Perceraian hanya boleh dilakukan jika tidak ada jalan lain untuk menyelamatkan pernikahan. Dalam Islam, perceraian dapat dilakukan oleh suami atau istri, tetapi dengan alasan yang dibenarkan oleh hukum Islam. Selanjutnya, Islam memberikan hak-hak yang sama kepada wanita dan pria dalam perkawinan, termasuk dalam hal perceraian. Istri memiliki hak untuk mengajukan gugatan cerai kepada suami jika suami melakukan kekejaman atau penganiayaan, tidak mampu memberikan nafkah, atau tidak menjalankan kewajiban seksual. Apakah dapat diterima? Terima kasih. Berarti satu-satu ya nanti ya. Terus baru buat dua grade. Baik, saya akan menjawab pertanyaan saja. Apabila ada perubahan dalam akta nikah, bagaimana cara melakukannya? Apabila ada perubahan dalam akta nikah, biasanya terjadi karena kesalahan atau kesalahan jangka pada buku nikah, itu dapat dilakukan penggantian buku nikah. Seperti dalam pasal 36 dan berdasarkan PMA nomor 19 tahun 2020 pasal 37 ayat 1. Iya kan kamu kan. Ada yang mau nambahin nggak dari 3 pertanyaan itu? Baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Sama. Jadi menjawabnya siapa aja? Menjawabnya namanya